Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. ثم المشايخ القادرية النقشبندية وجميع أهل الطرق العالية الربانية خصوصا حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ أبو القادر الجيلاني وسيدنا الصوفي أبو قاسم البغدادي قدس الله سره العزيز ثم خصوصا الزكي والأخلاق الرحمانية والمآثر الثانية سيدنا الشيخ محمد وثنان الساقي ومشايخ مجموعين ثم السلام في والأخلاق النقي والفهم الصوفي سيدنا الشيخ محمد أسر الساقي ومشايخ مجموعين الله لنا ولهم الفاتحة. ثم لروح والدينا ووالدكم ومشيخنا مشيكم أمواتنا أمواتكم ولمن أحسن لنا واسع علينا ولمن حق علينا ولمن أوصانا توصانا قلدنا عندك بدعاء الخير ثم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نحيا منهم ولمات من مشرق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها برها بحر ومن قاف إلى قاف من لدن سيد آدم إلى الملقيا معشر الله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Adik-adik santri Dinia Husto Mulia, kawan-kawan mahasantri Ma'had Ali Al-Fitrah, juga mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah, para jamaah dimanapun berada, sedikit mereview dari materi yang telah kita bahas kemarin. Diriwayatkan dari Syekh Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala tentang zalim ini. Jadi kata beliau, in laqitallaha ta'ala bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ta'ala ahwana 'alaika min an talqahu bidzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Jadi kata beliau, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa 70 dosa yang hubungannya langsung dengan Allah, itu jauh lebih ringan daripada kita bertemu menghadap kepada Allah membawa satu dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Jauh lebih mudah membuat 70 dosa yang menghadapkan Allah. Karena Allah itu gampang. Allah itu maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Sampai demikian beratnya bahaya dosa zalim. Saya ingat salah satu pengajian Hadratus Syekh Muqi Haji Ahmad As-Salih Saki radhiyallahu ta'ala anhu dalam rangka beristihlal. Jadi kalau kita terlanjur setelah berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat zalim kepada orang lain, kita ingat itu dan kita mau minta maaf langsung, nggak bisa. Syarat yang keempat kan langsung meminta maaf kepada yang bersangkutan. Tidak bisa karena sudah meninggal atau karena entah pindah kemana, nggak bertemu. Maka kata Hadratus Syekh Muqi Haji Ahmad As-Salih Saki radhiyallahu ta'ala anhu, kita baca surat Al-Ikhlas setelah sholat 3 kali, kemudian kita mohonkan maaf untuk orang tersebut. Itu yurja, bisa diharapkan orang itu akan memberikan maaf kepada kita. Belum pasti 100% loh ya. Masih diharapkan yurja, orang itu masih diharapkan akan berbuat kepada kita. Itu bahayanya zalim, menganiaya, menyakiti orang lain. Itu sedikit review dari pertemuan kemarin.
Kita lanjutkan hadis qudsi yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Thumal Maki. Kata beliau selanjutnya mensitir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi kullukum dhol illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kita jamaah hidayah, petunjuk itu mutlak hak Allah. Ini hak prerogatif, hak istimewa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi Allah dalam hal ini. Ini mutlak, murni wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengingat apa yang terjadi dengan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Bukan Abu Lahabnya. Paman beliau Abu Thalib radhiyallahu taala anhu. Kurang apa beliau itu? Kurang apa? Semenjak ayahnya meninggal, semenjak ibunya meninggal, kan pamannya beliau ini yang merawat, yang mengasuhkan. Luar biasa, sampai orang-orang kafir Quraisy itu enggak berani menyakiti Rasulullah, mengagitasi secara langsung Rasulullah, ya karena ada pamannya ini. Demikian hebatnya perjuangan pamannya. Tapi sampai akhir hayatnya beliau tidak memeluk Islam, beliau tidak membaca syahadat. Sampai Rasulullah gundah, galau karena hal ini, memohon berdoa kepada Allah. Dijawab oleh Allah langsung dalam ayat Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, engkau tidak punya wewenang, enggak punya kemampuan untuk memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, yang kamu sukai, tapi akulah yang memberi hidayah kepada orang itu. Padahal paman-paman beliau yang lain, sahabat Hamzah yang oleh Hindun itu, kemudian sahabat Abbas, paman beliau juga kan, itu dua-duanya masuk Islam, bahkan dua-duanya ikut berperang. Sahabat Hamzah sampai jadi syahid kan, pamannya sampai wafatnya, pamannya yang lain sahabat Abu Thalib itu enggak. Ini menunjukkan bahwa hidayah benar-benar hak mutlak Allah. Yang lebih parah dari itu ya Pak Abu Lahab itu kan, itu kan pamannya juga, paman beliau, beda ayah dengan sahabat Abu Lahab, sahabat Abu Thalib, beda ibu, beda ibu. Itu sampai divonis tabat syada abi lahabi wa, paman loh ya, paman. Kenapa begitu? Ya karena pamannya itu melihat Rasulullah tidak lebih dari sebagai seorang ponakan, titik. Yang ada dalam benaknya bahwa Muhammad itu anak yatimnya Abdullah, titik, enggak lebih dari itu. Selesai urusan. Paman loh ya, kurang apa padahal. Itu menunjukkan bahwa betapa hidayah itu murni milik Allah, wewenang Allah, hak prerogatif, hak mutlak. Dan alhamdulillah wa syukurillah bahwa meskipun kita jauh dilahirkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, coba kita introspeksi ya. Pernahkah, coba saya mau bertanya, pernah enggak seumur hidup kita ini atau entah kapan kita berdoa minta jadi umat Nabi Muhammad? Belum pernah kan? Ditakdirkan oleh Allah kita jadi umatnya beliau. Sementara sekelas Nabi Musa iri, menyesal nggak bisa jadi umatnya Nabi Muhammad. Kemudian pernah nggak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan oleh Allah jadi seorang pemeluk Islam? Nggak pernah kan? Ditakdirkan begitu saja oleh Allah kita dapat hidayah menjadi pemeluk Islam. Pernah nggak kita minta, mohon kepada Allah untuk menjadi pemeluk Islam? Oke lah, tidak pernah berdoa minta hidayah, minta menjadi pemeluk Islam. Sudahlah, kita sudah menjadi pemeluk Islam. Sekarang ini, pernah enggak seumur hidup kita memohon kepada Allah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang percaya kepada walinya? Enggak kan? Dengan tanpa permohonan, begitu saja Allah menciptakan kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada para wali. Padahal kita tidak pernah melihat sosok para wali gitu kan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu ta'ala bi 'abdin khairan
ja'alahullahu ta'ala minal musaddiqina li auliyaih. Kalau Allah menghendaki seseorang itu jadi orang baik, orang itu akan ditakdirkan. Ja'alahullahu, oleh Allah orang itu akan disetting jadi manusia, jadi orang yang percaya, yang membenarkan kepada walinya Allah. Maaf, seandainya diperdalam, Islamnya sudah, jadi umat Rasulullah sudah, tapi nggak percaya pada para wali. Ada banyak yang nggak percaya pada para wali, banyak kok. Kalau mengikut hadis ini, kita orang-orang yang percaya kepada wali-walinya Allah adalah orang-orang yang dikehendaki menjadi orang-orang yang baik menurut Allah. Sebagian orang, apa wali itu zaman dulu kok, nggak ada sekarang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal para ulama Ahlussunnah, salafun soleh sepakat, ittifak. Mereka konsensus bahwa sampai kapanpun, sampai kiamat nanti, jumlah wali tidak akan pernah kurang dari 124.000 setiap saat. Begitu Allah mewafatkan satu wali, Allah akan langsung menggantikan wali yang lain menduduki kedudukan wali tersebut. Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu sampai berpendapat mentafsiri ayat tafsir isyari, manangsakh min ayatin au nungsiha na'ti bi khairi minha au mithliha. Kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, ini adalah isyarah. Tidaklah Allah mewafatkan seorang wali kecuali pasti Allah sudah menyiapkan wali penerusnya, wali penggantinya. Sampai Allah mewafatkan seorang wali, tidak ada pada saat itu, belum ada wali penggantinya, belum siap penerusnya, maka tidak akan pernah turun hujan dari langit. Tidak akan ada di muka bumi ini dedaunan, di seluruh bumi ini kurang saja satu wali, tidak akan ada, tidak akan tumbuh, tidak akan ada dedaunan, rumput yang berwarna hijau, akan kering semuanya. Di luar kering semua itu. Jadi wali 124.000 tetap ada sampai sekarang tetap ada dan tidak pernah berkurang. Dan kita termasuk orang-orang yang alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah untuk mempercayai beliau-beliau, baik wali yang sudah wafat maupun wali yang masih ada. Siapa Ustadz? Bukan urusan kita, sekali lagi itu urusan yang ngecat langit, urusan yang ngecat Lombok. Jadi sekali lagi, hidayah mutlak. Ini bicara ranah akademis, ini bicara mahasiswa untuk kawan-kawan Ma'had Ali dan Stay Al-Fitrah. Pernah dengar nama Martin van Brunissen? Pernah Ustadz? Kapan? Ini barusan katanya. Ya lumayan kok. Jadi peneliti puluhan tahun loh di Indonesia. Dari namanya jelas Van itu. Bukan orang Lamongan itu. Apalagi orang Bangkalan, orang Sampang bukan. Kalau Van gitu orang Belanda kan, Van Persie gitu kan. Orang Belanda puluhan tahun loh meneliti Islam, bukan Islam Torikoh yang diteliti itu. Bikin kitab, bikin buku macam-macam, Torikoh Naksabandia. Nerbitkan buku, kitab kuning pesantren dan Torikoh. Kurang apa? Bertemu dengan banyak mursyid. Masuk Islam? Hidayah. Kurang apa? Kemudian ada, mungkin ini baru dengar, Mark Woodward menulis buku Islam in Java, Islam di tanah Jawa. Sama meneliti wali, meneliti sejarah Islam, bagaimana Islam masuk ke Indonesia, sampai berani bertolak belakang dengan para pendahulunya, para peneliti pendahulunya, sampai mengkanter buku-buku yang sudah terkenal sebelumnya, menyatakan bahwa Islam itu benar, menyatakan bahwa Islam Indonesia itu bukan Islam yang klinik, bukan. Islam Indonesia itu bukan Islam yang menyimpang, yang bercampur dengan animisme, dinamisme, tidak campur dengan agama Hindu dan sebagainya. Masuk Islam. Jadi tipis bedanya antara hidayah dengan senuk hurgronyo. Pernah dengar? Pernah, barusan. Berapa belas tahun belajar di Mekah sampai hafal Quran pada zaman penjajahan Belanda. Kembali ke mana? Kembali ke Indonesia, tinggal di Sumatera hanya dalam rangka untuk mengadu domba. Ulama-ulama Indonesia DVD hafal Quran loh ya. Urusan hidayah, unang Allah.
Terakhir saya sebutkan ini buat kawan-kawan mahasiswa, Julia de Howell, Australia, yang membuat istilah ada term tasawuf urban, bahwa di Indonesia itu ada tasawuf urban, itu ada masuk Islam yang dikaji thariqah oleh beliau ini. Dan sekali lagi, kita dengan tanpa pernah memohon kepada Allah untuk dijadikan umat Islam, tidak pernah memohon kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat Rasulullah, tidak pernah memohon kepada Allah sekalipun untuk dipertemukan termasuk orang yang muhibbin, percaya kepada Romo Yai. Ditakdirkan begitu saja oleh Allah, kita ini termasuk para pengikut beliau. 2018 pemeluk Islam 2018 data penduduk dunia itu 7,6 miliar. Pemeluk Islam 1,8 miliar. 24%-nya, dan kita termasuk di antara yang 24% itu. Bukan agama terbesar di dunia, bukan pemeluk agama terbanyak di dunia, tapi alhamdulillah meskipun bukan agama terbesar pemeluknya, kita termasuk di dalamnya. Inna dina indallahil Islam. Lebih dari itu coba kita perdalam. Jadi betapa tidak kita ini enggak kekurangan alasan untuk bersyukur kepada Allah itu. Tengok kanan, tengok kiri, bahkan merem sekalipun, alasan untuk bersyukur itu selalu ada. Bukan sekedar jadi pemeluk Islam kita ini, bukan sekedar jadi orang-orang yang percaya kepada wali kita ini. Bahkan hidup kita ini 1 kali 24 jam dituntun oleh Romo Yai Hadratus Syekh radhiyallahu taala anhu. Lewat apa Ustaz? Lewat amaliyahnya itu. Lewat buku-buku yang beliau buat itu. Lewat Fathatun Nuriyah, lewat macam-macam sudah loh, lewat Iqlil, lewat macam-macam. Enggak perlu nyari yang lain, enggak perlu nyari ijazah bacaan yang lain. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada semua wiridan dari beliau itu. Cuma kita saja malas. Coba dari sekian ratus yang hadir di sini, ada yang enggak punya Fathatun Nuriyah? Oke, punya. Sudah mengamalkan semua di dalamnya? Ada yang belum pernah melakukan sholat sunnah birrul walidain? Ya kan? Kita ini enggak kurangan, tuntunan bimbingan dari beliau itu. Cuma kita yang malas melakukannya. Seberapa istiqomah dari kita yang membaca Waqiah Fadilah di Yasin Fadilah? Jangan-jangan ada yang belum pernah. Ayo, iya kan? Pengen rezeki lancar, pengen orang tua kiriman lancar, disiapkan oleh beliau Waqiah Fadilah Yasin Fadilah. Ayo baca pagi atau sore hari, atau pagi dan sore hari. Punya saja enggak kok. Punya di lemari, enggak tahu nemu di masjid dan tak bawa ke kamar. Enggak kurang, tuntunan bimbingan dari beliau itu yang luar biasa. Itu yang patut kita syukuri. Dan yang jauh lebih luar biasa lagi dari itu, beliau membagi para pengikut beliau itu jadi 3 golongan, 3 kelompok kan. Setahu saya yang bodoh saja enggak. Kan orang itu ada pinter, ada bodoh ya. Saya itu bodoh saja enggak, jadi setahu saya gitu ya. Yang bodoh saja kagak. Yang namanya mursyid itu pengikutnya ya satu. Jadi di dunia thariqah, itu cuma terbagi dari 2 unsur, Mas Najib. Kalau enggak mursyid, ya murid. Gitu kan? Pilihannya cuma itu. Kalau kamu enggak jadi mursyid, ya jadilah murid. Kalau sudah jadi murid ya sudah lolos kamil, mukamil, jadi mursyid gitu kan. Murid, mursyid. Itu dimanapun sudah. Di literatur manapun. Hadratus saya enggak. Beliau membagi jamaahnya selain mursyid dibagi menjadi 3. Ada muridin yang sudah berbaiat, ada muhibbin, ada jamaah al-khidmah. Coba kurang luar biasa apa? Murid
Ya nggak akan bertambah, selesai, karena kan syarat murid harus berbaiat. Tapi nggak berhenti di situ. Kalau mau jadi jamaah beliau tidak perlu jadi murid kok. Jadi jamaah al-hidmah boleh. Dan itu termasuk jamaah beliau. Atau termasuk muhibbin juga jamaah beliau. Fenomena terbaru misalnya kawan-kawan Uksafi Kopler Community juga sama, jamaah beliau. Jamaah beliau, amaliyahnya sama kok. Itu yang luar biasa. Seandainya hanya ada murid saja, ya selesai sudah jamaah beliau itu. Kita ini jadi apa terus? Gitu kan? Kalau seandainya cuma ada konotasi murid sama mursyid saja, terus kita mau jadi jamaah beliau, masuknya lewat pintu mana? Bahasa kasarnya pintu baiat sudah sementara ini masa fatroh. Tapi beliau membuka pintu yang lain lewat pintu jamaah al-hidmah, lewat pintu muhibbin, dan putra putri beliau membuka lewat pintu Uksafi Kopler Community. Dan ini adalah merupakan, mudah-mudahan saya enggak terlalu salah, breakdown dari minjami ashabi wa muridi wa muhibbi ila apa sebelumnya itu? Saya dulunya enggak hafal, sekarang sudah lupa. Apa? Wa ana. Oh ya. Wa ana likuliman atharo markubuhu minjami. Ada 3 ini loh, ada 3 unsur loh. Kata beliau, wa ana likumiliman atharo markubuhu. Saya akan siap menyelamatkan orang-orang yang kepleset tunggangannya. Ini maksudnya melakukan kesalahan, melakukan maksiat. Minjami ini apa? Majaz. Wa ana likuliman atharo markubuhu. Wa ana lan utuingsun likuliman maring saban-saban wong likun atharo kang kepleset. Opo markubuhu tunggangane man. Sopo man itu siapa yang akan diselamatkan oleh beliau itu? Ashab, orang-orang yang semasa dengan beliau. Wa muridi, orang-orang yang ikut thariqah qadiriyah. Orang yang enggak semasa, yang enggak ikut thariqah, orang-orang yang hidup setelahnya. Wa muhibbi ila yaumil qiyamah. Tanpa batas. Akhudhum biyadi, akan saya pegang tangannya. Ini breakdown kurang lebih, mohon maaf kalau saya salah. Beliau breakdown jauh dari Syekh Abdul Qadir Jilani ini, dan tanpa batas ila yaumil qiyamah. Jadi sekali lagi, alhamdulillah bukan sekedar pemeluk Islam kita ini. Bukan sekedar umat Nabi Muhammad SAW, itu sudah lebih harus disyukuri. Kemudian bukan sekedar termasuk orang-orang yang percaya pada para wali. Lebih dari itu, insya Allah ketuntun hidup kita ini. Semuanya sudah ada, semuanya sudah siap. Tinggal mau enggak kita melaksanakannya. Gitu kan. Sampai mohon maaf, Habib Umar bin Hamid Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Jumat sore badal isya, biasa beliau kan datang Jumat sore kalau Maul Akbar itu kan datangnya. Tahun 2009 mungkin. Badal isya kami beberapa orang dipanggil oleh beliau. Faizan ujug-ujug tiba-tiba Habib Umar dawuh begini, diterjemahkan oleh ada putra beliau, ada Habib Umar, ada Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf. Kata beliau, jadi Habib Umar itu selama 30 tahun keliling dunia mencari kitab tafsir Al-Jilani. Habib Umar itu sejak 30 tahun yang lalu, 2009 ini ceritanya, beliau mendengar bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala itu mengarang kitab tafsir Al-Jilani. 30 tahun beliau nyari itu, nggak nemu. Ketika beliau mau ke sini 2009 itu, tiba-tiba dapat kiriman dari percetakan. Masih di dalam kardus, masih di dalam box. Kata beliau, waktu saya terima, waktu mau saya buka, nggak jadi. Kata beliau, dalam benak saya yang terbersit adalah yang paling berhak memiliki dan membaca kitab ini adalah Syekh Ahmad Asrori, Surabaya katanya. Bayangkan coba, beliau nyari selama 30 tahun, dan itu kan karangan datuk beliau. Begitu mendapatkan, beliau merasa enggak berhak, lebih berhak Hadratus Syekh yang membaca itu. Coba, sampai sebegitunya. Saya sekali lagi untuk sekian kalinya, mudah-mudahan saya tidak terlalu salah. Mungkin karena Habib Umar diantaranya berpikir begini, Romoyo itu kan mengenalkan manakib Kanjeng Syekh,
kepada ratusan ribu jutaan orang mungkin. Jauh dari yang dilakukan oleh Habib Umar itu. Cara dakwahnya memang kan beda. Itu saya langsung mengenalkan. Jadi umat Muslim Indonesia sampai Malaysia, Singapura dan Thailand mengenal Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, mantap yakin kepada beliau lewat manakib, lewat wasilah Hadratus Syekh itu. Maka Habib Umar bawa masih utuh, belum dibaca ke sini ini. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang ketuntun seperti itu gitu ya. Idza sa'altumullaha ta'ala fas'alu hubi, kurang apa coba Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita termasuk para pecinta beliau. Masa sih beliau mungkin gak ketemu, masa sih gak kenal gitu kan ya. Saya punya dosen S3-nya di, kalau nggak salah di Canberra. Tahu? Ya Allah, itu loh lampu merah Pegirian itu loh. Belok kanan ada bundaran itu Royal Quds, belok kiri terus ada perapatan, satenya enak di perapatan situ itu. Australia. Jadi dia itu ketika nyusun disertasi di sana, kalau menemui kesulitan, menemui kejanggalan, macet, itu cerita di depan mahasiswa. Saya baca manakib Syekh Abdul Qadir Jilani katanya. Tengah malam saya baca sendiri. Sampai kalimat idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi, saya diam. Saya mohon kepada Allah barokahnya Syekh Abdul Qadir Jilani ya Allah katanya. Lancar disertasi saya katanya. Hampir tidak banyak perubahan. Dibaca sendiri loh ya. Di Australia loh ya. Kalau ini dibaca di majelis banyak orang yang baca santri, kurang keren apa? Kurang apa gini? Manfaat barokahnya gitu lah. Itu dibaca sendirian. Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi gitu. Cuma Hadratus saya memang tidak pernah beliau sengaja, tidak pernah ayo baca ben ngene biar begini supaya ngene supaya begitu, enggak pernah. Ya sepuh baik pun Hadratus saya dari Mbah Yarom dengan saya pokoknya manakiban gitu. Dan amalia-amalia yang lain begitu. Pokoknya ijazah selesai gitu. Baca gitu. Kenapa? Beliau enggak mau jamaahnya kita ini bacanya, ikut holnya, manakibannya, istighosahnya karena itu. Biar diksinya lancar, biar kebeli HP, biar cepat jodoh, biar apa, dikasih beneran sama Allah, kontan di akhirat. Ya Allah, mana manakiban saya? Kamu kan waktu itu biar cepat dapat jodoh, kamu kan biar rezekinya lancar, kamu kan biar ayahnya usahanya lancar, kamu kan biar, kan sudah aku kasih waktu di dunia. Itu kan yang kamu minta. Biar itu urusan Allah, biar itu urusan Kanjeng Syekh dengan Allah. Kita pokoknya manakiban. Jangan salah loh ya. Saya punya kitab di rumah. Saya pernah dapat ijazah manakiban dari salah seorang kiai di Jawa Timur. Manakib yang kita baca itu di depannya ditulis 45 manfaat manakiban. Ayo, pengen apa? Rom, tulisan keinginan kamu 45. Dapat 17 macet kamu Ron. Pengen ganti HP Vivo 19, pengen ganti Samsung apa, pengen ganti sepeda motor, pengen opo mana ya ping pitulas nomor 17 sudah macet lah. Kehabisan permohonan kita. Ada 45 yang dijanjikan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu lewat baca manakib, lewat majelis manakiban yang tidak pernah disebutkan oleh Hadratus Syekh. Keren apa keren? Tuh. Enggak kurang. Cuma kita itu apa? Keseringan, karena keseringan jadinya hambar, jadinya tawar gitulah. Ya kan? Orang, saya kasih tahu ini. Orang yang luar pulau, yang luar negeri bisa ke Al-Fitrah itu cuma setahun sekali loh ya. Hall Akbar. Yang dari Kalimantan, yang dari Palembang, yang dari Aceh, yang dari yang dari Thailand, yang dari Singapura, setahun sekali loh momen Hall Akbar saja. Jamaah dari Singapura itu kan rata-rata pegawai dari Malaysia, cuti itu paling 1 tahun 12 hari.
cuti itu 12 hari. Lah yang 12 hari itu diambilnya bukan buat liburan ke Maldives, liburan ke Labuan Bajo, bukan. Diambilnya buat kesini. Datang hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 5 hari dihabiskan di sini. Libur dari yang 12 hari itu. Bisa 6 hari. Bagi mereka yang ikut Wali Songo, bisa habis liburannya. Dihabiskan di sini. Lah kita sehari semalam di sini. Bisa kapanpun bisa ngambil air pesarian beliau. Ayo. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada wali santri orang Benjeng dulu, belum ada santri putri, masih bangunan 2 lantai ini. Hall Akbar itu dulu yang menghadap ke timur 2 lantai itu loh ya, kamar lama santri putri. Makanya sekali-kali masuk ke pondok putri, gak tau pondok putri, siap-siap saja gak berani kok. Menghadap ke timur kan 2 lantai. Itu kalau Hall Akbar diperuntukkan untuk wali murid, untuk wali santri. Lantai bawah karena baru sampai kamar A, B, C, D, F, G. Atasnya buat santri ngungsi kalau Akbar, bawahnya buat wali santri. Ada jamaah orang Benjeng wali santri yang memilih tidur di lapangan. Apa Bu, iku kanggo wali santri, kanggo sampean Bu? Enggak, iku dalam Hadratusih kok. Mosok nginep nang dalam Hadratusih. Coba. Kita jungkir balik sampai subuhnya kodok di dalam Hadratusih di situ Ramadan. Itu luar biasa kan kita ini, luar biasa, biasa di luar. Inna su'ada'a wal ashkiya'a yu'raduna alayya wa yuqafuna ladaya. Apa Ustaz Drian? Inna su'ada'a, orang-orang yang pasalnya begini, mau masuk surga gitu dia. Wal ashkiya alan calon-calon penghuni neraka yu'raduna alayya, akan ditampakkan kepada Hadratusih oleh Allah ini. Ini loh Syekh Abdul Qadir Jilani, ini calon penghuni surga, ini calon penghuni neraka. Bahkan wa yuqafuna ladaya, mandek di depan beliau, berhenti di depan beliau, dilihat oleh beliau. Oh, ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Masa beliau lali kepada kita gitu kan ya. Ini yang mahal, ini yang luar biasa. Ini yang tidak pernah kita minta sekali lagi kepada Allah. Tiba-tiba saja ditakdirkan kita sebegitu. Ditakdirkan kita berada di sini. Pernah berpikir kita sejauh itu? Luar biasa. Sementara orang lain pengen ketemu setahun sekali, Hall Akbarnya gak jadi banget. Rindu yang yang tertunda. Lah sampean di sini muter-muter di sini. Ya, apa nih? Sak kodonya. Mungkin di antara kita, di antara kalian ada yang pernah dengar di masa hidupnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu disewani, didatangi oleh seorang remaja, oleh seorang pemuda ya seusia saya ginilah. remaja kolot nih. Si remaja itu soal ke Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, ya ada apa nak, katanya. Ayah saya sudah meninggal. Sebelum meninggal ayah saya berpesan agar saya sowan ke jenengan, agar jenengan menolong, mensyafaati, mendoakan ayah saya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ayahmu pernah ikut majelis pengajianku nak, yang kemarin itu ya di hadis. Belum pernah Kanjeng Syekh. Ayahmu termasuk muhibin, termasuk ikut torikohku, Qadiriyah gitu. Nah, apa torikoh niku? Apa torikoh? Aduh gitu. Enggak Kanjeng Syekh. Ya wis, termasuk muhibin saya apa enggak? Enggak juga. Pernah melihat saya seumur hidupnya? Enggak pernah. Waduh nak, wis gak sanggup pulang-pulang nak. Gak ikut toriko saya, gak pernah ketemu saya, gak pernah melihat saya, gak pernah ikut majelis saya, pulang-pulang. Terus saya menolong ayah kamu lewat mana? Pulang-pulang, jadi sudah gak sanggup saya. Ngapunten Kanjeng Syekh. Apalagi saya ingat dulu waktu ayah saya masih sehat pernah bilang begini ke saya, nak, Syekh Abdul Qadir Jilani itu orangnya kayak apa sih? Sampai dapat julukan Sultanul Auliya, rajanya para wali.
pemimpinnya para wali. Penasaran, ayah itu kayak apa sih orangnya, pengen lihat. Ini ya nak ya, kalau kamu lihat Syekh Abdul Qadir Jilani mau lewat depan rumah, kelihatan, panggil ayah pengen lihat orangnya kayak apa, penasaran ayah itu. Rumahnya pinggir jalan gitu ya, gak masuk gang kemonengono, enggak. Apalagi masuk desa Kandang Mas. Pinggir jalan. Nah pernah Kanjeng saya lihat jenengan dari kejauhan lari naik kuda, naik kuda cepat bersama rombongan jenengan dari kejauhan. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya panggil, ya Syekh Abdul Qadir Jilani lewat ya. Ayah itu masih repot ganti baju apa gitu kan, mau melihat Sultanul Aulia. Begitu keluar jenengan sudah nggak ada, Kanjeng saya sudah jauh, sudah nggak kelihatan. Waktu ayah keluar cuma ada debu yang berterbangan dari bekas telapak kaki kuda jenengan dan rombongan. Kata Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, cukup nak, barokah ayahmu melihat debu yang berterbangan dari kaki kuda saya tolong, saya syafaati ayah kamu di akhirat nanti. Gimana dengan yang manakiban? Gimana yang dengan nabuh terbang? Gimana dengan yang baca manakib gitu kan? Gimana yang hadir minggu awal gitu kan? Gimana yang jadi panitia hall gitu kan? Gimana yang makan talaman sendiri habis 2 talam? Kemarin kan ada apa? Hal jalasa ma'ama idatin. Apakah pernah duduk makan sama orang alim? Kan orang alim makan di panggung, kita makan di bawah, kan talaman sama saja kan? Itulah yang kita ikuti, itulah yang kita yakini, itulah yang kita percayai, sesuatu yang luar biasa gitu kan. Sebentar, saya kok baru sadar ada pertanyaan. Saya hitung sampai 3, tuh 2, 3. Oh enggak ada berarti. Oh sudah 3 lewat. Ya bolehlah 1. Nama, akun IG. Zohir saja kena, batin saja kena, apalagi zohir batin. Sama zohir batin. Menyakiti itu ya menyakiti lahir, menyakiti batin. Awas yo, nek ketemu salam gak tak bales. Assalamualaikum. Itu sama, menyakiti itu. Dan itu kan bukan akhlak Rasulullah kan ya. Nanti insya Allah ketemu ke bawahnya lah. Kok gak habis-habis nih? 20 menit lagi guys. Apa boleh buat tak lanjut? Satu lagi pertanyaannya. 2. Seharusnya shootingannya itu diarahkan ke situ. Atau Rian gak usah lah, kan sering di shooting. Riko yang belum. Ya. Pertanyaan yang bagus. Jadi dalam Futuhatul Makkiyah yang kemarin saya sebutkan, Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna tahta qadami kulli nabiyyin waliyun." Inna tahta qadami kulli waliyyin nabiyyun. Jadi di bawah ini istilah saja ya. Seandainya dia artikan letterlek apa adanya, itu di bawah telapak kaki setiap nabi itu ada 1 orang wali yang melanjutkan visi dan misi nabi tersebut, gitu ya. Melanjutkan perjuangan nabi tersebut. Ini kembali ke Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu. Jika seorang wali, jika wali tersebut enggak kuat bukan melanjutkan risalah kan kerasulan, kenabian, melanjutkan visi misi nabi tersebut. Jika satu orang wali tidak mampu, tidak kuat melanjutkan ngangkat perjuangan nabi tersebut, maka Allah akan memberikan wali lain sebagai pendamping.
Jadi bisa jadi seorang nabi diteruskan lebih dari satu orang wali. Yang pasti seorang nabi akan dilanjutkan minimal oleh seorang wali. Jadi jumlah wali tidak akan kurang dari 124.000 sejumlah para nabi tersebut. Coba dibuka, saya punya PDF-nya Futuhatul Makkiyah. Ada luar biasa jelas sekali pembahasan macam-macam wali dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam Futuhatul Makkiyah ini. Nah, masalahnya begini, Ustaz Rian. Dunia itu kan Rasulullah dawuh kan, inna khairul qurun qarni. Pernah dengar? Tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu, dan seterusnya. Sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman, sebaik-baik kurun adalah di mana aku ada, kata Rasulullah. Itu masa kurun terbaik. Kemudian masa yang sesudahnya. Kemudian apa yang wasumali tarti bibiti soli. Ingat ya? Alfiyah itu loh yang dulu belum hafal terus sekarang sudah lupa itu loh. Summa itu kan untuk menunjukkan itisol dan berlanjut. Lalu jadi ranking lah, peringkat. Masa terbaik adalah masa ketika Rasulullah ada. Setelah itu di bawahnya peringkat kedua masa ya para sahabat, masa para tabiin, terus kita sudah berapa kali summa, berapa kali kemudian sampai sekarang. Jadi zaman sudah semakin gak baik, sudah semakin rusak. Rasulullah saja pada saat itu sudah menyatakan melihat dunia itu bagikan nenek-nenek tapi bersolek kok, ya kan? Dunia itu berapa tahun yang lalu? 1440 tahun yang lalu lah sekarang. Bukan nenek-nenek lagi kali, sudah setruk dunianya. Nah, dunia itu semakin tidak baik, dunia pilihan saya maaf semakin rusak. Nah, para wali-wali Allah itu semakin menutup dirinya, semakin mastur, sembunyi. Karena justru kalau beliau menampakkan diri pada zaman sekarang bisa menjadi fitnah. Tuh. Zaman dulu zamannya Nabi itu zaman Wali Songo, apa yang namanya karomah itu ditampakkan oleh Allah itu langsung. Silakan dibuka di Al-Muntakhabat fi Mahwal Manaqib. Pembahasan ini panjang oleh Hadratus Syekh. Karomah itu bukan keinginan para wali loh ya, tapi Allah lah yang menampakkannya pada saat-saat tertentu. Nah, pada saat-saat tersebut memang beliau harus menampakkan karomahnya atas pertolongan Allah. Siapa? Raden Syahid yang ditunjukkan kolang-kaling bisa jadi emas gitu. Udahlah. Sekarang kita lah. Kepatuhan kita kepada kiai kita, kepada guru kita, bandingkan dengan zaman dulu. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani suruh duduk berapa tahun? Uqudhahuna. Berapa tahun itu? Di manaqib itu loh. Uqudhahuna faqada fil makan ladzi. Bukan Kanjeng Syekh loh. Oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani kan oleh Nabi Khidir, uqudhahuna faqada fil makan ladzi. Berapa tahun? Salasa sini 3 tahun ya. Salasa sini 3 tahun kan. Sunan siapa? Yang Sunan Kalijogo konon sampai berlumut, sampai berakar dan sebagainya. Coba gini. Ustaz Musyafa naruh laptopnya. Tungguin ya sebelum saya datang. Meskipun berapa tahun kamu jangan keluar dari gedung ini. Lapar dan ini keluar paling. Mumpung Ustaz Musyafa gak ada. Iya kan? Pasti itu, bukan Denny saja lah, kita juga begitulah. Sudah oleh Ustaz Wahdi, tunggu ini ya, jangan sampai waktu paling lapar, paling banyak ke jeding barang, ada saja alasannya. Zaman dulu enggak. Zaman memang semakin begini. Wali-wali, jadi wali itu tetap 124.000 tetap. Enggak akan kurang dari jumlah itu, bertambah iya. Ya buktinya tadi itu, masih tetap turun hujan, masih dedaun berwarna hijau. Cuma beliau semakin mastur. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ini dituntun dibimbing oleh beliau. Kita disuruh husnudzon kepada ibadillahi sholihin itu.
husnudzon itu jangankan bener, salah sisan, salah sekali kita husnudzon, wah iku wali iku. Ternyata bukan, memang tukang pemulung, memang nggak dosa kok. Terlanjung suudzon, opo iku, ternyata wali. Semakin mastur wali-wali zaman sekarang ini, mastur, menutup dirinya agar nggak ketahuan. Saya bikin contoh yang rasional gini ya. Saya wali. Saya tahu hari Jumat yang akan datang ini Suramadu akan diledakkan oleh bom. Saya tahu persis, wali. So ini walinya sudah banyak, wali-wali daya, wali santri, wali murid, wakil pokoknya lah, kebanyakan overdosis. Saya tahu jam 11 hari Jumat depan Suramadu akan diledakkan. Saya bilang, saya ngomong ke polisi, saya ngomong ke wartawan, meledak beneran, pasti saya ditangkap. Karena dianggap terlibat kan? Tahu dari mana? Saya wali, saya tuh walah. Enggak, justru beliau itu semakin mastur. Suatu ketika ada orang dari Jawa Tengah, dari Kendal, sowan ke Mbah Yai Hamid Pasuruan radhiyallahu ta'ala anhu, mukholid sama Romo Yai sepuh ya, menganggap Hadratus sebagai ayah, sebagai anak. Sampai kata Yai Hamid itu ke Hadratus, ke Yai sepuh, ya Usman, Gus Rory, kalau berangkat no haji nggih, katanya. Jadi mau dibiayai oleh beliau, diajak berangkat juga oleh beliau. Kata Yai sepuh, ya ampun ya ojo, asal ini ku anak kulo, katanya, masa diberangkatkan haji oleh orang lain gitu ya. Tapi akhirnya tetap berangkat sama Yai Hamid kan. Wallahu alam yang membiayai ya insya Allah Yai sepuh. Enggak ke situ saya ceritanya. Jadi mukholidnya Yai sepuh, kemudian sama Hadratus Syekh luar biasa, menganggap putra, Hadratus juga seling sowan ke sana. Ada banyak cerita tentang beliau. Jangan di depan mic, ini rahasia. Nanti saja di belakang sambil ngopi. Orang Kendal, Sadrian, ketika Kendal Jawa Tengah, ketika mau pulang, kata Yai Hamid, jenengan saking Kendal, jenengan dari Kendal nggih? Nggih Yai Hamid. Anu ya, kalau titip salam kepada fulan, dia tinggalnya di pasar ini di Kendal. Orang itu malah tenggengen. Loh, napa oh? Niku lah tiang gendeng Yai. Itu kan orang gila. Kata Yai Hamid, oh jenengan boten sumerap, wali itu. Barokah turun di Kendal karena doanya beliau. Bala musibah tertolak di Kendal karena doanya beliau. Salam saya kepada beliau. Orang gila. Menurut kacamata lahir. Pulang, dan nunggu agak siang, nunggu pasar agak sepi, ngomong sama orang gila. Masih mikir, masih kebun wali, kondisi. Sudah agak sepi. Assalamualaikum. Noleh sambil menjawab sambil membentak. Waalaikumsalam. Sopo awakmu? Katanya gitu. Anu, ada salam. Toko sopo? Dari siapa? Saking Yai Hamid Pasuruan, nangis orang tersebut. Ya Allah, kalau sudah enggak ada lagi rahasia siapa saya ini, cabut saya saja nyawa saya sekarang juga ya Allah. Meninggal detik itu juga orang itu. Tampilannya orang gila lah ya. Sekali lagi alhamdulillah kita sering diajari oleh beliau untuk husnudzon kepada siapapun. Bisa jadi beliau itu jadi siapa, bisa jadi siapa gitu kan. Banyak cerita-cerita seperti ini, apa Nabi Khidir dan sebagainya menampakkan seperti apa, jadi apa gitu lah. Banyak sekali. Ini pengalaman pribadi. Jadi suudzon itu nggak ada benernya, dan husnudzon pasti bener. Meskipun yang kita husnudzoni salah. Siapa misalnya di sini? Riko lah. Riko itu hebat ya, tirakat terus sampai kurus badannya. Khususnya begitu. Padahal jarang makan karena kirimannya sering telat. Misalnya, hebat Mas Denny itu ya, sudah jadi. Santri itu kalau masih tirakat kan berarti belum jadi, masih tirakat. Hebat Romi itu sudah jadi, gak pernah tirakat misalnya. Misalnya husnudzonnya begitu, dia memang ya, bukan, memang seneng makan memang. Gak ada salahnya husnudzon itu. Habis. Saya di Tanah Merah sini
Sekarang sudah nggak ada tapi. Jadi ada sekelompok anak muda pang. Ya pang tahu sendiri lah, tahu sendiri. Ini yang gede-gede. Jadi base campnya tuh di pinggir jalan. Pang, bukan kawan-kawan Usafian di sana, bukan. Jadi ngumpul di sana laki-laki perempuan sampai subuh, dan setiap kali saya nganterin anak saya sekolah itu masih tidur di situ. Mulai malam. Masa sholat subuh berarti kan? Duduk di situ. Sudah saya itu dalam hati, ini belum lama loh, kurang lebih setahunan yang lalu. Mungkin setahun yang lalu. Saya dalam hati sudah gak suka. Ngapain saja mereka itu, coba di rumah tidur apa, laki perempuan lagi. Saya sudah memvonis sajalah, sudah justifikasi nggak benar mereka itu. Soal ketika saya pulang dari mana gitu, beli bakso atau beli nasi goreng gitu, pulang di depan sekitar situ ada tumpukan pasir. Saya nggak tahu karena malam gelap, saya nubruk tumpukan pasir itu jatuh. Yang menolong siapa? Mereka itu. Bukan orang-orang yang lewat naik motor pakai sarung, pakai kopiah, bukan. Mereka yang tergopoh-gopoh nolong saya. Membangun sepeda motor. Boten apa-apa Pak, enggak apa-apa Pak. Ayo Pak, coba. Bukan orang-orang yang lewat itu. Istighfar saya dalam hati. Tuntunan bimbingan hadratus saya itu justru apa? Mendoakan kepada siapapun dan tidak pernah justifikasi. Kalau kita menjustifikasi buruk atau baik, berarti kan kita menjustifikasi yang membuatnya kan. Siapa yang membuat mereka? Siapa yang membuat orang itu? Kan Allah yang menciptakannya. Allah juga yang menginginkan mereka seperti itu kan. Kalau Allah menghendaki mereka jadi orang baik, selesai urusan kita, bisa lebih baik dari kita bahkan. Fahuwal ana minhum qala Abul Hasan. Ingat? Milal Kustantiniyah itu ada 7 wali Abdalwa saya belum pernah baca nomor 6 itu, dan nomor 1 sampai nomor 7 loh belum pernah juga. Wali Abdal Nujaba apa Abdalnya? Nujaba ya. Ada 7 wali Abdal wa Nujaba ya, 7 orang. Wasadisuhum kana marido, yang terakhir sakit, gitu kan? Terus datang Nabi Khidir membawa seseorang Nasrani minal Kustantiniyah. Yang dibawa itu ada seorang beragama Nasrani dari Konstantinopel, ibu kota Turki sekarang. Bukan ibu kota kan Ankara. Konstantinopel itu Turki, Istanbul, Konstantinopel itu. Jadi ada wali kutub dan wali nujaba 7 orang. Salah satunya sakit, kanjeng saya datang ceritanya. Begitu kanjeng saya datang, yang 6 yang lain langsung berdiri menghormat takzim kepada kanjeng saya. Enggak berapa lama kemudian datang Nabi Khidir alaihissalam membawa seorang laki-laki Nasrani minal Kustantiniyah. Kemudian wafatlah wali yang ke-7 itu, dituntunlah orang ini oleh kanjeng saya membaca syahadat. Ya kan? Masuk Islam, begitu selesai membaca syahadat, fahwal ana minhum, langsung jadi wali ke-7 menggantikan orang yang meninggal itu. Nasrani loh ya. Bukan berarti kita ini lebih baik dibandingkan mereka makhluk Allah, manusia yang lain yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, bukan. Kalau Allah menghendaki mereka masuk Islam dalam usia 50 tahun, 0 dosanya. Sedangkan kita mulai balik entah seberapa banyak dosa kita, gitu kan. Husnudzon, itu yang diajarkan hadratus saya kepada kita, melihat siapapun. Dan lebih dari itu beliau mendoakan beliau itu, mereka itu didoakan oleh beliau itu, bukan sekedar melihat, bukan sekedar sayang. Dan coba nanti insya Allah ketemu di bab berikutnya lah. Habis, alhamdulillah. See you tomorrow. Terima kasih, mudah-mudahan meskipun satu kalimat fastadun ini bermanfaat. Kita bertemu lagi besok. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu. Lebih dari itu, mudah-mudahan kita keluarga besar Pondok Pesantren Al Fitrah, keluarga besar Jamaah Al Khidmah, dijauhkan siapapun dan keluarganya dari virus ini, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang harus mengalami itu.
diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah para guru, wabijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.